لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Hilyatu Ahlil Quran, masih pada bab Fadlu Hafidhul Quran wa manzilatuhu fil akhirah, keutamaan orang yang menghafal Al-Quran dan kedudukannya di negeri akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abdullah bin Amr bin As Pada hadis sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis dari Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yuqal li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada penghafal Al-Quran, iqra, bacalah, warqa, meninggilah, warattil, dan tartilkanlah bacaanmu sebagaimana dulu engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu ada pada akhir ayat yang engkau baca. Disebutkan di sini ya, pada pertemuan sebelumnya, maknanya kedudukan orang tersebut di surga ala qadri ada di ayat ya, sesuai dengan kadar jumlah ayat yang dia baca ketika di dunia. Semakin banyak ayat yang dia baca, maka ad-daraj ya, maknanya darajat, dia di surga itu semakin tinggi. Jadi ketinggian derajat dia di surga sesuai dengan kadar ayat yang dia baca ketika di dunia. Kita masuk pada hadis yang berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamah fayaqul ya rabbi hallihi fayulbasu tajul karamah thumma yaqul ya rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah thumma yaqul ya rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu yaqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayaqul, nanti di hari kiamat Al-Qur'an akan datang seraya berkata, ya Rabb hallihi, ya Allah hiasi dia. Maksudnya hiasi penghafal Al-Quran tersebut. Fayulbasu tajal karamah, sehingga ahlul Quran tersebut dipakaikan dengan mahkota al-karamah, mahkota kemuliaan. Tsumma yaqul, kemudian Al-Quran tersebut juga berkata, ya Rabb zidhu, wahai Rabb tambahkan kepada dia. Fayulbasu hullatal karamah, lalu orang tersebut ahlul Quran tadi dipakaikan lagi dengan pakaian al-karamah. Setelah dia memakai mahkota di kepalanya, lalu dia dipakaikan lagi dengan pakaian yang
mulia. Tsumma yaqul, kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rabb, irda anhu, wahai Rabb, irda anhu, ridholah terhadapnya. Ridholah terhadap siapa ini? Terhadap Ahlul Quran. Fayarda anhu, lalu Allah pun ridho terhadap orang tersebut. Fayuqalu lahu iqra warqa, lalu dikatakan kepada Ahlul Quran tadi, iqra, bacalah, warqa, dan menaiklah, meninggilah. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan ditambahkan derajatnya tadi dengan setiap ayat yang dia baca itu satu kebaikan. Wadih, jelas? Ini keutamaan Ahlul Quran. Apa keutamaannya disebutkan dalam hadis ini? Nanti Ahlul Quran di hari kiamat dia akan dipakaikan tajul karamah, dipakaikan mahkota. Kemudian Al-Quran meminta lagi agar orang tersebut dipakaikan apa? Pakaian al-karamah. Kemudian Al-Quran meminta lagi kepada Allah agar Allah ridho terhadap Ahlul Quran tadi. Kemudian setelah dia mendapatkan 3 balasan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan mahkota, kemudian mendapatkan pakaian, kemudian diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan iqra warqa, baca dan meninggilah engkau. Dia disuruh baca. Bacaan di sini apakah bacaan Al-Quran yang sifatnya ibadah ataukah sifatnya taladzudzan? Fal jawab, dia diperintahkan untuk membaca di surga bukan dalam rangka ibadah kepada Allah Azza wa Jalla lagi, tapi dia diperintahkan untuk membaca Al-Quran dikarenakan bacaan Al-Quran merupakan taladzud, kelezatan. Wadih. Kemudian dia diperintahkan oleh Allah untuk naik derajatnya, semakin naik di surga. Satu ayat yang dibaca ditambahkan satu kebaikan. Wadih, jelas ya? Nah, hadis ini ya ikhwan, kita lihat keterangan dari penulis buku ini. Yubayinu hadzal hadis manzilata hafizil Qur'ani fil jannah. Hadis ini menjelaskan manzilah, kedudukan hafizil Quran. Hadis ini menjelaskan kedudukan penghafal Al-Quran fil jannah, kedudukannya di surga. Apa kedudukannya? Wa anna lahu ajran mazidan, bahwasanya dia memiliki pahala yang sangat atau pahala berlebih. Disebutkan di sini yubayinu hadzal hadits manzilata hafizil Quran fil jannah wa anna lahu ajran mazidan ala ma warada fi al hadits sabiq. Hadis ini menjelaskan kedudukan hafizul Quran di surga. Wa anna lahu ajran mazidan, bahwasanya dia berhak mendapatkan pahala yang lebih, berdasarkan riwayat yang datang dalam hadis yang telah lalu, yaitu hadis Abu Hurairah. Wa dzalika bisababi syafa'atil Qur'anil lati basyara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam ahlul Qur'an. Yang demikian itu dengan sebab syafaat Al-Qur'an yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul Qur'an. Faqal, Rasul mengatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi SAW, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi,
bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Abdul Hakam, apa keutamaan mempelajari Al-Quran? Apa saja hadis-hadis tentang keutamaan mempelajari Al-Quran? Selain hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Apa artinya Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi? Kemudian waqad bayyana tafsila tilka syafa'ah wa kaifiyataha fi hadzal hadits faqala, dan sungguh Nabi SAW telah menjelaskan rincian syafaat tersebut dan cara syafaatnya dalam hadis ini. Ini faedah bukan? Sehingga dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi itu mujmal. Lafaz yang mujmal. Baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran datang dari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembaca Al-Quran, bagi penghafalnya. Itu lafaz yang mujmal. Kemudian datang hadis lain yang mubayyan, yang menjelaskan rincian kaifiyatus syafa'ah. Disebutkan dalam hadis ini bagaimana bentuk syafaatnya. Nah, ingat baik-baik. Yang seperti ini diingat baik-baik. Sehingga ketika antum baca hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, ketika ditanya bagaimana bentuk syafaatnya Al-Quran terhadap sahibul Quran, antum bisa jawab, yaji'ul Quran yaumal qiyamah faqul ya rabbi hallihi fayulbasu tajal karamah ila akhiril hadis. Antum bisa jelaskan bagaimana gini loh cara syafaatnya. Itu namanya belajar. Yaji'ul Quran yaumal qiyamah wal muradu anna amalahu fi hifdzil Qur'ani wa tilawatihi yatamassal yaumal qiyamah syakhsan yashfa' li sahibihi. Maksud dari Al-Quran datang di hari kiamat, yang dimaksudkan dengannya bahwasannya amalan dia fi hifdzil Quran, di dalam menghafal Al-Quran, wa tilawatihi, dan yang dimaksud dengan amalan dia ketika membaca Al-Quran yatamassal, akan berubah bentuk yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syakhsan, dalam bentuk seseorang, yashfa' li sahibi, yang bisa memberikan syafaat bagi sahibul Quran. Wa sayati fi hadits Buraidah at-tali syai'un min awsafihi inda tamassulihi li sahibi fi arasat yaumil qiyamah. Dan akan datang nanti pada hadis Buraidah. Hadis Buraidah itu nanti yang setelahnya, ya, di halaman 47. Akan datang pada hadis Buraidah sesuatu dari sifat-sifat Al-Quran itu ketika berubah bentuk, ya, untuk memberikan syafaat pada sahibul Quran di arasat yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Al-Quran yang berbentuk seseorang tadi, yaqul, dia mengatakan ya Rabb hallihi, ya Rabb hallihi, wahai Rabb hallihi, amrun minat tahliyah, itu perintah, ya, hallihi itu fil amr, ya, perintah, minat tahliyah, perintah untuk dihiasi. Ai ya Rabb zayyinhu
Halihi maksudnya zayyinhu. Hilya itu artinya perhiasan. Di sini disebutkan apa buku kita? Hilyatu ahlil Quran. Hilya ahlil Quran. Hiasan untuk ahlul Quran. Fayulbasu tajal karamah. Lalu dia akan dipakaikan tajal karamah. Taj, mahkota. Mahkota kemuliaan. Tsumma yaqul. Kemudian Al-Qur'an mengatakan, ya Rabb zidhu. Wahai Rabb, tambahkan untuk dia. Fayulbasu hullatal karamah. Lalu dipakaikan lagi kepada dia hullatal karamah. Hulla al-karamah, hiasan kemuliaan. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata lagi, ya Rabb irda anhu. Wahai Rabb, ridhoi dia. Fayarda anhu. Lalu Allah pun ridho terhadap dia. Ayyulbas fawqa ra'sihi tajan. Maknanya dipakaikan di atas kepalanya suatu mahkota. Wa ala jismihi sauban. Dan dipakaikan pada badannya saub. Hullah itu sejenis jubah. Sejenis jubah. Yakunani sababan fi nailihi mazidan minat takrim wal izza wal rif'ah. Yang mana keduanya adalah sebab bagi dia untuk mendapatkan kemuliaan, ya, dan ketinggian. Orang dipakaikan pakaian berupa mahkota, dipakaikan berupa jubah, itu sebagai bentuk pemuliaan. Tsumma yanal ridhallahi anhu. Kemudian dia mendapatkan atau meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla. Fayaqalu lahu iqra warqa. Lalu dikatakan kepada dia, iqra, bacalah, warqa, meninggilah. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah. Dan ditambahkan setiap ayat yang telah dia baca, ditambahkan satu kebaikan. Wa taqaddama bayanuha fil hadits sabiq. Dan telah berlalu penjelasannya pada hadis yang telah lalu. Wa annahu yas'adu wa yartaqi fi darajatil jannah bi kulli ayatin yaqra'uha. Bahwasanya dia yas'ad, naik, wa yartaqi, meninggi, fi darajatil jannah, pada tingkatan-tingkatan surga, bikulli ayatin yaqra'uha, dengan sebab setiap ayat yang telah dia baca. Jadi semakin dia membaca Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya di surga. Faya li'idhami manzilati hafidhul Quran fil akhirah allati yanaluha bisababi syafa'atil Quran wa yun'imu Allahu alaihi bi thalathi karamatin 'azimah wa yu'taha bitadrij kullama u'tiya wahidatan syafa'a lahul Quran fi ziyada 'ala dhalik hatta yanala a'zamaha wa ajallaha wa huwa ridallahi 'azza wa jalla wa ayyu na'imin fawqa hululi ridwanillahi fala yaskhat 'alaika ba'dahu abadan. Alangkah agungnya kedudukan para penghafal Al-Quran di negeri akhirat, yang dia bisa meraih kedudukan tersebut dengan sebab syafaat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya 3 kemuliaan yang sangat agung. Allah berikan dia bitadrij, secara bertahap. Setiap kali diberi 1,
dari kemuliaan tersebut, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada dia untuk ditambahkan hatta yanala a'dhamaha wa ajallaha, sehingga dia pun meraih yang paling besar dan yang paling mulia dari nikmat tersebut. Apa? Wa huwa ridwanullahi azza wajalla, yaitu keridhaan Allah azza wajalla. Wa ayyu na'imin, nikmat apalagi yang lebih di atas tatkala meraih keridhaan Allah azza wajalla, sehingga Allah azza wajalla tidak akan murka kepadamu selama-lamanya. Kira-kira nikmat apa lagi yang lebih tinggi yang didapatkan oleh seseorang tatkala meraih ridhonya Allah azza wajalla? Tidak ada anugerah atau nikmat yang paling tinggi dibandingkan ridhonya Allah azza wajalla. Jelas? Nah, itu satu hadisnya, ringan hadisnya. Adapun hadis yang setelahnya, bab yang setelahnya, fadlu hafidil Quran wa atharihi fi walidayhi wa ahlihi, keutamaan penghafal Al-Quran dan pengaruhnya terhadap kedua orang tua dia dan keluarganya. Disebutkan itu orang tuanya nanti akan dipakaikan mahkota. Wallahu ta'ala mungkin cukup dulu sampai di sini untuk menghafalkan hadis yang ada.